Bo Nickel is a great fighter. Yeah, I love Bo Nickel. How's he going to do? I think he's terrific. He's great. He's a fantastic He fighter. was almost like undefeated in college. He's a fantastic wrestler and one of the best mixed martial artists. It's really cool to knock people out in the octagon. I just did it. It's really cool, but it's even cooler to be a good husband and a good dad, and that's what's most important to me in life. Bo Nickel, petarung yang dikenal berkat kehebatannya dalam disiplin gulat dengan sederet prestasi gemilangnya, termasuk pernah meraih gelar juara dunia gulat. Dengan teknik gulatnya yang luar biasa, ia diprediksi akan menjadi lawan tangguh bagi para pegulat Dagestan. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Bo Nickel lahir pada 14 Januari 1996 di Colorado, Amerika. Bo Nickel seolah terlahir dengan DNA atlet yang kuat, warisan dari kedua orang tuanya yang juga berprestasi di bidang olahraga. Ibunya ialah seorang pebasket dan petinju amatir, sementara ayahnya, Jason Nickel, adalah pemain American football di Kedron State College. Didukung oleh keluarga atlet, kecintaannya pada olahraga tumbuh sejak usia dini. Dari sekian banyak pilihan, ia lebih tertarik pada olahraga gulat, dan mulai menekuni olahraga tersebut ketika ia baru berumur 6 tahun. Sejak kecil, ayahnya membimbing secara langsung mengajarinya dasar-dasar gulat, dan menumbuhkan disiplin serta kecintaan pada olahraga ini. Namun, ketika ia memasuki jenjang SMA, ia mulai berlatih di bawah arahan pelatih-pelatih profesional yang lebih berpengalaman. Disinilah teknik dan keahliannya benar-benar berkembang, mengasah dirinya untuk bertanding di tingkat nasional. Yeah, it's kind of funny, my dad obviously coached wrestling for a long time. He was my coach from when I was a wee little guy, 5 years old, all the way through my senior year of high school, and just being able to learn from him, I had such a great upbringing and a great role model as a coach and as a dad. Learned so much from him, and yeah, my mom has competed in a lot of different sports, including boxing. She boxed. Bakat dan ketekunannya terlihat sejak di bangku sekolah, dan hal ini membuatnya cepat menonjol di antara para pegulat muda lainnya. Ia memenangkan setiap turnamen negara bagian yang ia ikuti, menjadikannya juara negara bagian Texas 3 kali berturut-turut. Setelah lulus dari SMA dengan rekor impresif, 183 kemenangan dan hanya 7 kekalahan, ia memilih untuk melanjutkan karirnya di Penn State University, yang merupakan sebuah kampus yang terkenal akan gulatnya, dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Amerika. Tim gulat mereka, yang dikenal sebagai Nittany Lions, memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan pegulat kelas dunia dan juara nasional. Di sini, ia meraih banyak penghargaan, termasuk 3 gelar juara NCAA berturut-turut pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Selain itu, ia juga pernah menjuarai kejuaraan dunia gulat pada tahun 2019, yang diselenggarakan di Budapest. Saat itu ia mengalahkan pegulat asal Rusia, Batirbek Sakulov di partai final. Sepanjang karirnya di perguruan tinggi, Bo Nickel menjadi simbol dominasi di atas matras. Gaya gulatnya yang agresif dan penuh strategi brilian, membuatnya disegani. Pada tahun terakhirnya, ia juga memenangkan Hodge Trophy, penghargaan tertinggi untuk pegulat perguruan tinggi di Amerika, menjadikannya salah satu pegulat paling berprestasi di tingkat perguruan tinggi. Setelah menuntaskan karirnya di gulat perguruan tinggi, ia melihat peluang besar untuk mengembangkan karirnya dan mencari tantangan baru di MMA. Ia melihat banyak pegulat yang sukses beralih ke MMA dan meraih ketenaran, seperti Daniel Cormier, Henry Cejudo, John Jones, dan Khabib Nurmagomedov. Kesuksesan para pegulat di MMA menginspirasinya bahwa dengan keterampilan gulat yang dominan, ia juga bisa menjadi kompetitor kuat dalam olahraga ini. Sebenarnya ia telah lama tertarik pada MMA, oleh karena itu ia sudah mempersiapkan diri sejak di perguruan tinggi. Ia bergabung dengan American Top Team, sebuah kamp pelatihan ternama, untuk mempelajari aspek striking dan teknik kuncian, sehingga transisinya ke MMA bisa lebih mulus dan kompetitif. Pada tahun 2019, Bo Nickel mendapat kesempatan langka untuk bertanding jiu-jitsu melawan salah satu atlet terhebat di dunia BJJ, Ryan Gordon. Dalam pertandingan ini, ia sempat menunjukkan kemampuan gulatnya dengan teknik takedown yang powerful. Namun, pengalaman dan keahlian Ryan Gordon dalam jiu-jitsu akhirnya membuat Bo Nickel harus mengakui keunggulannya. Walaupun kalah, ia mendapatkan pelajaran penting yang memperkaya teknik dan strategi bertarungnya. Pengalaman ini menjadi bekal berharga baginya untuk meningkatkan kemampuan grapplingnya sebelum terjun ke dunia MMA profesional. Sebelum memulai karir profesionalnya, Bo Nickel terlebih dahulu mengasah keterampilannya di tingkat amatir pada tahun 2021. Dalam debutnya, ia menghadapi petarung yang bernama David Conley, dan hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk meraih kemenangan lewat kuncian guillotine choke yang sempurna. 3 bulan setelahnya, ia kembali tampil di tingkat amatir, kali ini melawan Billy Goody. Seperti debutnya,
ia tidak membuang waktu dan berhasil menyelesaikan pertandingan dalam tempo yang sangat singkat, hanya 56 detik, dengan sebuah pukulan mematikan yang membuat lawannya tak berdaya. Dominasi Nicol di tingkat amatir menunjukkan betapa siap dirinya untuk melangkah ke dunia MMA profesional. Meskipun Bo Nicol memiliki fondasi disiplin gulat yang sangat kuat, pertandingan amatirnya membuktikan bahwa ia tidak hanya unggul dalam teknik gulat, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam kuncian dan pukulan. Kemampuan serba bisa ini menjadikannya ancaman serius di dunia MMA. Pada usia 26 tahun, Bo Nicol akhirnya memulai debutnya sebagai petarung profesional di tahun 2022, bergabung dengan Icon Fighting, sebuah promotor yang dimiliki oleh petarung UFC, George Masvidal. Langkah ini menandai babak baru dalam karirnya, di mana ia siap untuk bersaing di tingkat tertinggi dunia MMA. Pertandingan debutnya berjalan dengan mulus, hanya butuh 33 detik saja ia menumbangkan lawannya dengan kombinasi pukulan kerasnya. Dari sini ia menunjukkan meski ia datang dengan latar belakang gulat, ia juga memiliki kemampuan striking yang mumpuni. Menyadari potensi besar yang dimiliki Bo Nicol, Dana White memberinya kesempatan untuk tampil di Dana White Contender Series, sebuah acara kompetisi yang diselenggarakan oleh UFC, untuk mencari petarung berbakat yang layak bergabung dengan organisasi MMA terbesar di dunia. Dalam pertandingan tersebut, ia dihadapkan dengan Zachary Borrego, petarung yang sebelumnya telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Tak ingin menyia-nyiakan peluang emas ini, Bo Nicol menunjukkan dominasinya sejak awal. Dalam waktu singkat, ia berhasil menjatuhkan Borrego dan langsung menguncinya dengan rear naked chop, menyelesaikan pertandingan dengan sangat impresif. Pertandingan keduanya dalam acara ini, ia melawan Donovan Byrd. Dalam pertandingan ini ia menunjukkan kemampuan teknik yang luar biasa. Sambil memukul dengan tangan kirinya, ia melancarkan takedown dengan tangan kanannya. Setelah lawannya terkena takedown, ia pun langsung menguncinya dengan teknik kuncian triangle chop. Kemenangan spektakuler ini pun membuka jalan bagi Nicol untuk mendapatkan kontrak dengan UFC, menandai langkah besar dalam karir MMA-nya. Pada tahun 2023, Bo Nicol akhirnya menjalani debut UFC di kelas menengah, menghadapi petarung senior asal Amerika, Jamie Pickett. How does the fight end on Saturday night? First round finish for sure. Yeah, Knockout or submission? I think more than likely a submission. Dalam pertarungan ini, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam teknik takedown gulatnya. Setelah menjatuhkan Pickett, ia segera mengunci kemenangan dengan teknik arm triangle chop, menyelesaikan pertandingan dengan dominasi total. 4 bulan setelah debut yang gemilang itu, ia bertanding melawan petarung yang dijuluki The Animal, yaitu Val Woodburn. Petarung ini dikenal karena kekuatannya, dan pada saat itu ia belum terkalahkan selama 7 pertandingan. Namun di hadapan Bo Nicol, petarung yang berjuluk The Animal itu dibuat seperti petarung amatiran. Hanya membutuhkan 38 detik untuk menumbangkan Woodburn dengan kombinasi pukulan yang terukur dan mematikan. Kemenangan cepat ini semakin menegaskan bahwa Bo Nicol adalah ancaman serius di divisi menengah UFC. Selain memiliki kecintaan yang mendalam pada olahraga bela diri, Bo Nicol juga memiliki hobi berburu hewan. Ketertarikannya pada aktivitas luar ruangan seperti berburu ini sejalan dengan kecintaannya pada alam dan petualangan, memberikan keseimbangan antara intensitas bertarung dan suasana tenang di alam terbuka. Hobi ini juga membentuk daya fokus dan insting menghabisi buruannya, kualitas yang juga tercermin dalam karir bela dirinya. Pertandingan ketiganya di UFC ia melawan Cody Brundage pada April 2024 silam. Dengan teknik gulatnya lagi-lagi ia mendominasi lawannya. Lawannya tidak bisa berbuat banyak, hingga akhirnya ia dapat mengunci Cody dengan rear naked chop. Setelah memenangi pertandingan ini ia langsung menantang Khamzat Chimaev, salah satu petarung tangguh di divisi kelas menengah. Melalui cuitannya di sosial media, Khamzat menertawakan kemampuan gulatnya. Did you see Khamzat's tweet about your fight? No, what'd he say? He said the wrestling was big bullshit. Yeah, this guy's crazy, man. You know, I think, obviously, like I said, I'm not happy with the way I performed either, so it's easy to be critical. But at the end of the day, I'm getting finishes, this guy's winning decisions, and, you know, he's gassing out at the end of rounds. I'm widening the gap, so. It's American wrestling, brother. Mountain wrestling, it's big different. Cepat atau lambat, kedua petarung yang terkenal memiliki kemampuan gulat yang elit ini pasti segera bertemu. Tentu akan menarik melihat pertandingan antara Bo Nicol melawan Khamzat Chimaev. Kita akan melihat dua petarung yang memiliki kekuatan dan kemampuan grappling luar biasa, dengan gaya yang hampir serupa. Bo Nicol adalah petarung dengan latar belakang gulat yang sangat kuat, seorang wrestling champion yang mendominasi melalui teknik takedown, kontrol posisi, dan keahliannya dalam mengunci lawan. Khamzat Chimaev, di sisi lain, menggabungkan kemampuan gulat yang agresif serta mampu menyesuaikan diri, baik di pertarungan berdiri maupun ground game. Bo Nicol, meskipun sangat berbakat,
masih tergolong baru di UFC dan belum menghadapi banyak petarung dari jajaran 10 besar. Chimaev sudah menghadapi lawan-lawan yang tangguh, termasuk Gilbert Burns, yang menunjukkan bahwa ia mampu bertahan di situasi sulit dan menghadapi beragam gaya bertarung. Agar lebih teruji, Bonical idealnya harus bertanding melawan beberapa petarung elit di divisi kelas menengah terlebih dahulu. Nama-nama besar seperti Sharamagomedov, yang memiliki striking yang kreatif, Paulo Costa dengan daya tahan dan kekuatan fisiknya, serta Caio Borralho yang saat ini populer dengan julukan fighter nerd-nya, bisa memberikan ujian berat bagi Nicol sebelum ia siap menghadapi Chimaev. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bonical dengan latar belakang gulat Amerikanya, dapat mengalahkan gulat Rusia Khamzat Chimaev? Tulis di kolom komentar.